Selamat siang pemirsa, Presisi yang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Joysyunika, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Satreskrim Polresta Wonosobo mengamankan pelaku tindak asusila anak di bawah umur. Polresta Banyumas melakukan pengungkapan kasus perampokan modus ban pecah karena pelaku membawa kabur uang 250 juta. Satlantas Polres Ngawi, Polda Jatim menggelar razia dalam rangkaian Operasi Keselamatan Semeru 2025. Pemirsa, Satreskrim Polresta Sidoarjo berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan niaga berupa sindikat pengoplosan LPG 3 kg subsidi pemerintah ke dalam tabung LPG 12 kg non-subsidi. Pengoplosan LPG yang berhasil diungkap ada di 2 lokasi, di wilayah Sidoarjo yakni dilakukan di dalam gudang di Desa Sepande dan Jalan Jenggolo, Sidoarjo, Jawa Timur. Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing mengatakan bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat adanya sebuah tempat di Desa Sepande Candi yang dijadikan tempat pengoplosan isi tabung LPG subsidi 3 kg ke tabung LPG non-subsidi 12 kg, langsung ditindaklanjuti unit Pidek Satreskrim Polresta Sidoarjo dengan mendatangi lokasi. Di lokasi tersebut, polisi mendapatkan barang bukti 2 mobil. Dari masing-masing lokasi, ratusan tabung LPG dengan berbagai macam ukuran, segel tabung LPG, jarum besar, jarum kecil, klem selang kompor, timbangan, selang regulator, palu, dan beberapa barang bukti lainnya. Kita berhasil mengungkap 2 kasus dari yang kami lakukan penyelidikan berdasarkan dari adanya informasi dari masyarakat. Untuk tersangka atau pelaku yang berhasil kami amankan di TKP yang pertama ada 4 pelaku dengan inisial HED 41 tahun, MJK 22 tahun, ACM 27 tahun, dan P 34 tahun. Kemudian di TKP kedua kami berhasil mengamankan 1 orang dengan inisial TG dan umur 62 tahun. Kemudian modus operandinya yaitu pemindahan. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana Satreskrim Polresta Sidoarjo mengungkap kasus penyalahgunaan pengoplosan LPG 3 kg ke dalam tabung LPG 12 kg non-subsidi, saat ini kita sudah berhubung dengan Kasatreskrim Polresta Sidoarjo AKP Fahmi Amarullah. Selamat siang Pak Fahmi. Selamat siang, Mbak. Baik Bapak, dapat diceritakan Pak bagaimana Satreskrim Polresta Sidoarjo mengungkap kasus penyalahgunaan pengoplosan LPG 3 kg ke dalam tabung LPG 12 kg non-subsidi ini Pak? Ya, jadi berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa ada tempat yang diduga digunakan untuk praktek pengoplosan LPG subsidi ke non-subsidi. Kemudian tim dari Satreskrim Polresta Sidoarjo melakukan penyelidikan dan pengumpulan informasi, dan betul ternyata tim mendapati adanya kegiatan tersebut, yaitu kegiatan pengoplosan LPG subsidi ke LPG non-subsidi. Demikian, Mbak. Berapa banyak pelaku yang diamankan atas kasus pengoplosan ini, Pak?
Ya, dari hasil penyelidikan, tim Satreskrim Polresta Sidoarjo berhasil mengamankan total sementara 5 orang, Mbak. 5 orang yang diduga terlibat terkait praktek tindak pidana pengoplosan LPG subsidi ini, Mbak. Baik Bapak, bisa dijelaskan bagaimana cara pelaku melakukan pengoplosan tabung LPG ini Pak? Ya, jadi kami jelaskan cara pelaku ini melakukan oplos subsidi ini, yakni dengan cara tabung 3 kilo ini dimasukkan ke dalam kompor berisi air panas, kemudian dari tabung LPG 3 kilo tersebut disambungkan melalui selang ke LPG yang non subsidi yang 12 kilo. Jadi dalam teorinya tempat yang lebih dingin itu, ya kan, dia akan gas itu akan berpindah dari tempat yang panas ke tempat yang lebih dingin. Dengan cara itu, Mbak. Baik Bapak, barang bukti apa saja yang disita dari penangkapan para tersangka ini Pak? Ya, dapat kami jelaskan bahwa barang bukti yang bisa kita amankan, kami mengamankan kurang lebih 350 tabung LPG, baik 3 kilo maupun yang 12 kilo, berikut dengan alat-alatnya, Mbak. Tadi seperti ada selang, ada regulator, ada tutup LPG, ada kompor, ada gas, dan barang bukti yang lainnya, Mbak. Baik Bapak, lalu sudah berapa lama para pelaku melakukan aksinya ini? Ya, jadi berdasarkan hasil penyelidikan, kami mendapati bahwa pelaku ini sudah dari tahun 2022, Mbak, sudah melakukan hal tersebut. Baik Bapak, bisa sampaikan pesan kepada masyarakat agar melaporkan ke kantor polisi terdekat jika terdapat potensi gangguan keamanan Pak. Ya, jadi kami dari Satreskrim Polresta Sidoarjo turut menghimbau kepada seluruh masyarakat apabila memang menemukan adanya dugaan terjadinya tindak pidana, baik itu tindak pidana ekonomi maupun tindak pidana yang lain yang merugikan masyarakat, dapat segera menghubungi Polresta Sidoarjo atau polisi terdekat, bisa Polsek, dan ada juga call center dari Polres. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Kasat Reskrim Polresta Sidoarjo AKP Fahmi Amarullah telah bergabung bersama kami di Polri TV. Salam presisi. Baik pemirsa, Satreskrim Polres Wonosobo mengamankan pelaku tindak asusila anak di bawah umur di wilayah Kertek, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Kasus yang dilakukan oleh ST terungkap setelah keluarga korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Wonosobo. Dalam penyidikan, Satreskrim Polres Wonosobo memberikan keterangan bahwa korban masih di bawah umur, mengalami tindakan asusila di rumah pelaku sebanyak kurang lebih 20 kali. Diawali pelaku modus memanggil korban saat bermain di depan rumahnya untuk meminta bantuan mengambil dompet di dalam kamar. Selanjutnya pelaku melakukan aksi tindakan asusilanya di dalam kamar pelaku. Perwira Polresta Banyumas melakukan pengungkapan kasus perampokan modus ban pecah. Atas aksinya, para pelaku membawa kabur uang tunai 250 juta di sekitar SPBU Tanjung, Jalan Pahlawan Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Tim Satreskrim Polresta Banyumas, Polda Jawa Tengah mengamankan pelaku pencurian yang berada di rumah kontrakan di Boyolali pada Rabu 12 Februari lalu. Para pelaku melakukan aksinya pada siang hari sebelum pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat siang. Sementara itu, Kapolresta Banyumas, Kombes Pol Ari Wibowo dalam konferensi pers mengatakan para pelaku ditindak pidana pencurian dan pemberantasan dengan modus dengan ban pecah pada Senin 3 Februari 2025. Kronologis kejadian pidana ini yaitu pelapor bersama saudara Ahmad mengambil uang milik koperasi di Bank Jateng senilai 250 juta rupiah dengan menggunakan kendaraan mobil. Setiba di Jalan Pahlawan
disalip oleh SPM Matic, menyalip dari sebelah kiri dan menunjuk di bagian belakang kendaraan. Dan Saudara Ahmad turun melihat kondisi kendaraan ban dalam posisi kempes. Nah, setelah itu pelapor dan Saudara Ahmad melanjutkan perjalanan menuju ke SPBU dengan maksud untuk mengisi angin kembali dengan nitrogen di SPBU di Jalan Pahlawan tersebut. Tiba-tiba datang seorang laki-laki membuka pintu tengah dan mengambil tas berwarna hitam yang berisikan uang senilai 250 juta rupiah. Setelah itu si pelaku ini dihampiri oleh sepeda motor dan meninggalkan TKP. Dari rangkaian kronologis kejadian, dari Satreskrim Polresta Banyumas melakukan upaya penyelidikan, olah TKP dan pengecekan dari CCTV, akhirnya kami bisa melakukan upaya penangkapan terhadap beberapa tersangka yang dimana masing-masing tersangka ini memiliki peran di dalam melaksanakan aksinya. Adapun pasal-pasal yang disangkakan yaitu kita gunakan pasal 363 ayat 1 KUHP, pencurian yang disertai dengan keadaan karena kondisi tertentu, dilakukan 2 orang atau lebih dengan bekerjasama bersekutu untuk mengambil barang yang ada di dalamnya, ancaman penjara paling lama 9 tahun. Pemirsa, presisi yang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.